Assalamualaikum. Saya Yuslinjer dari 10 IPS. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah Islam di Nusantara. Nah, ada beberapa pokok bahasan dalam video kali ini. Yang pertama mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara, jalur penyebaran agama Islam, dan 3 peninggalan Islam hingga kini. Oke, simak pembahasannya ya. Teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Teori Gujarat. Nah, teori ini tuh menyatakan bahwa agama Islam dibawa dari saudagar ulama dari Gujarat. Buktinya itu batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang bercorak batu nisan Islam yang ada di Gujarat, India. Nah, bisa kita lihat ini dia mengenai bentuk batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dan didukung oleh Snok Hurgronje. Teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam itu dibawa para musafir dari Mekah dan berlangsung pada abad 1 Hijriah atau pada abad 7 Masehi. Dan teori ini didukung oleh Buya Hamka. Teori Persia. Menurut teori ini, Islam itu dibawa oleh pedagang dari Persia. Teori ini tercetus pada awal abad 13 karena ajaran Syiah itu sangat marak. Selain itu banyak pula tradisi yang sama dengan orang Persia, seperti halnya upacara tabus di Pariaman. Dan teori ini didukung oleh Hussein Jajaningrat. Teori Cina. Pendapat dari teori ini adalah migrasi masyarakat Muslim dari Kanton ke Nusantara pada abad 9 Masehi, khususnya Palembang, menjadi awal masuknya kebudayaan Islam ke Nusantara. Nah, bukti dari ini adalah dari silsilahnya Raden Paratu, ada unsur-unsur Chinese-nya, dan teori ini didukung oleh Sumanto Al-Qurtubi. Jalur penyebaran agama Islam di Nusantara. Jalur perdagangan. Nah, pada abad 7 Masehi, bangsa Indonesia itu kedatangan para pedagang dari Gujarat, Persia, dan Arab. Nah, saat mereka pedagang ini singgah, mereka melakukan interaksi, transaksi, dan juga komunikasi dengan pedagang yang mayoritas di sekitar pantai. Namun di samping melakukan transaksi dan juga perdagangan tersebut, mereka juga tidak lupa untuk menyebarkan agama Islam dengan cara-cara pendekatan interaksi. Nah, karena semakin banyaknya pedagang asing yang datang, pada akhirnya pedagang asing tersebut menjadikan pekojan atau pemukiman, dan dari situ juga mereka berasimilasi dan berinteraksi dengan penduduk sekitar serta menyebarluaskan agama Islam. Jalur perkawinan. Pedagang-pedagang yang datang ke Nusantara banyak yang melakukan perkawinan dengan wanita pribumi. Namun sebelum menjadi istri para pedagang yang menikahinya, mereka akan diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda bahwa ia menerima Islam sebagai agamanya. Jalur pendidikan. Penyebaran agama Islam lewat jalur ini dilakukan oleh para kiai pesantren-pesantren. Nah, yang menarik adalah semakin terkenalnya seorang kiai yang mengajar di sebuah pesantren, maka semakin besar pula pengaruh pesantren di tengah masyarakat. Nah, biasanya jebolan-jebolan atau murid-murid pesantren ini menjadi seorang ustadz, ulama, ataupun tokoh-tokoh agama di bidang agama Islam. Jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf lebih memudahkan orang untuk lebih mengerti dan menerima agama Islam. Samping itu, ajaran tasawuf juga memelihara unsur budaya yang ada sebelum Islam sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Nah, sedangkan orang yang menjalani atau menempuh tasawuf disebut dengan sufi. Jalur kesenian. Penyebaran agama Islam dalam hal kesenian dituangkan dalam bentuk seni pertunjukan. Misalnya pertunjukan gamelan, pementasan wayang kulit, dan lain sebagainya. Di saat pementasan ini dimasukkanlah ajaran Islam secara halus, baik dengan menambahkan ayat suci Al-Quran ataupun dengan dakwah. Inti dari semuanya itu adalah agar masyarakat dapat menerima dan menjadi pengikut agama Islam. Dan teknik ini dilakukan oleh salah satu sunan yang bernama Sunan Bonang yang melakukan dakwah dengan melakukan pementasan gamelan. Jalur dakwah.
Dakwah secara sederhana dapat dipahami sebagai metode mengajak orang-orang untuk mendengarkan ceramah yang memiliki tujuan untuk memperkuat ajaran Islam pada masyarakat ataupun yang belum menjadi muslim bisa menjadi seorang muslim. Nah, dahulu metode dakwah ini dilakukan oleh Wali Songo atau diterjemahkan menjadi 9 wali dari bahasa Jawa. Nah, Wali Songo ini merujuk pada 9 orang wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Setiap wali pun memiliki cara tersendiri dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Berikut adalah nama-nama dari para Wali Songo: Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Jalur politik. Pada masa kerajaan berkembang di Indonesia, raja memegang peran penting dalam pemerintahannya. Dalam hal ini, apabila raja tersebut beragama Islam, maka rakyatnya memeluk agama Islam. Hal ini disebabkan karena kepatuhan rakyat yang tinggi terhadap kekuasaan raja. Selanjutnya, demi kepentingan politik, maka raja akan memperluas wilayah kekuasaannya, dan dari situlah juga berkembang ajaran agama Islam. 3 peninggalan Islam hingga kini. Istana Maimun. Dulu Sultan Delhi membangun istana ini pada 26 Agustus 1888 dan selesai pada 18 Mei 1891. Nah, nama Maimun ini memiliki beberapa arti. Terdapat 2 versi yang menjelaskan arti dari nama ini. Versi pertama mengartikan bahwa nama ini diambil dari nama istri sultan, yaitu Maimunah, dan hal ini dilakukan karena penghargaan terhadap Maimunah. Dan versi keduanya menyebutkan bahwa Maimun itu diambil dari bahasa Arab, yaitu Maimunah, yang berarti berkah atau rahmat. Istana ini dibangun oleh arsitektur asal Italia, yaitu Theo van Erp. Luas istana ini mencapai 2.772 meter persegi dengan 3 bagian utama. Nah, secara keseluruhan istana Maimun ini dipengaruhi oleh 3 budayaan, yaitu Timur Tengah, Islam, Melayu, serta kebudayaan Eropa. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak dibangun oleh Raden Patah. Raden Patah membangun masjid ini bersama dengan Wali Songo. Di masjid ini, para wali melakukan pembahasan mengenai strategi atau cara menyebarluaskan agama Islam ke seluruh penjuru Jawa. Masjid ini merupakan salah satu dari masjid tertua yang ada di Indonesia. Tiap rinci bangunan masjid ini memiliki filosofinya masing-masing. Seperti contoh bahwa bagian pintu masjid terdiri dari 5 bagian yang berarti 5 rukun Islam. Dan perlu diketahui bahwa sekitar Masjid Agung Demak ini terdapat kompleks pemakaman Raja-Raja Demak beserta para abdinya. Hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah merupakan sastra Melayu klasik yang mengisahkan seorang laksamana bersama Hang Tuah yang berasal dari golongan bawah. Namun beratas keulutan dan keberaniannya, ia bisa menjadi seorang laksamana yang masyhur. Itu bagian dari cerita kisah Hang Tuah ini adalah ketika ia bertarung melawan sahabat karibnya, yaitu Hang Jebat. Banyak versi yang menceritakan mengenai kisah Hang Tuah ini, dan banyak juga hal-hal kontroversial menurut orang-orang dalam kisah ini. Dalam kisahnya, ia tidak segan-segan untuk melawan bangsa Portugis karena kesetiaannya yang begitu besar pada Sultan dan Kesultanan Malaka. Ini saya akan memberikan opini saya mengenai mengapa sih Islam itu udah diterima oleh masyarakat Indonesia saat itu dan sekarang menjadi agama mayoritas di Indonesia. Ada 3 hal menurut saya. Pertama adalah agama Islam ini masuk secara halus dan juga baik. Nah, dulu kan masih berkembang ajaran Hindu Buddha tuh. Nah, ajaran Hindu Buddha ini tetap dipelihara dan juga diberikan modifikasi sedikit, dimasukkan ajaran Islam sehingga tidak begitu mengagetkan bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah syarat untuk menjadi pengikut agama Islam itu sangat mudah, hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat dan seseorang langsung sah menjadi pengikut ajaran Islam. Yang ketiga adalah ajaran tasawuf. Nah, ajaran tasawuf itu kan ajaran yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, namun di sisi lain, ajaran tasawuf itu tetap memelihara unsur-unsur budaya yang berkembang dan ada sebelum ajaran agama Islam, sehingga mudah diterimanya. Sekian mengenai video saya, terima kasih.